Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra siyami lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, mohon maaf saya nggak kenal, dikasih catatannya saya bacain aja Pak. Bapak Husein Joyonegoro, Bapak Pujiono Joyonegoro, Bapak Cornelius Hendrawan, jangan sering-sering ceramah Pak, itu jatah saya. Ntar kalau Bapak bisa membuat sebuah tema transformasi puasa, Ustadz Pulai nggak laku di ABC, mana nggak ada pensiunnya. Yang saya hormati Ibu Jeti Yahya dan seluruh kepala divisi, kepala departemen dan jajarannya, teman-teman karyawan PT ABC Interkalin yang semoga senantiasa diberikan bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dulu ada almarhum Bapak Tanuwijaya yang juga kalau ngasih sambutan persis kayak Zainuddin MZ. Semua isinya tentang agama. Hari ini ada Pak Cornelius yang persis sama menyampaikan isinya agama. Terus terang saya khawatir ini menggoyahkan posisi saya. Teman-teman yang berbahagia, mohon maaf saya tadi janji datang jam 5, pas jam 5 sih. Karena harus isi acara dulu di rumah sakit Geraha Kedoya. Dia kalau buka puasa bersama, ustadznya duluan. Nanti sambutan pimpinannya belakangan. Supaya ustadznya nggak ikut makan kali ya. Sebab kelihatan ustadznya makannya banyak kayaknya. Cuma janjinya habis asar, acaranya jam 4:10. Jadi agak terlambat saya kemari karena memang harus ke. Saya berpikir begini, kalau saya isi acara di pabrik ABC, ada harapan pulang saya bawa batu baterai. Saya isi di Dunkin Donat, ada harapan saya bawa Dunkin Donat. Tapi ketika saya isi di rumah sakit, harapan saya botol infus. Untung tadi nggak diberikan botol infus. ABC ini Pak, saya ini orang Cengkareng yang ibu saya tinggal di Jembatan Gantung. Paman saya pernah jadi supir seorang pimpinan yang ada di ABC. Kalau tadi katanya transformasi, yang saya tahu dulu ABC ini doang Pak nih. Hanya ini nih. Pokoknya kalau sebut batu baterai pasti ABC. Dari saya kecil. Pas kemudian saya dianggap sebagai ustadz dipanggil kemari, muncul ABC dengan yang agak keperempuan nih, pink. Nah, sekarang yang rame ini Pak. Yang ini hampir tenggelam. Yang ini hampir tenggelam. Tapi yang rame yang ini. Saya tunjuk-tunjuk Pak, saya nggak paham ini sebenarnya. Jadi saya tunjuk-tunjuk aja. Jadi kalau temanya tadi ibadah puasa meningkatkan transformasi sudah disampaikan oleh Ustadz Cornelis, maka saya tidak akan membahas itu lagi panjang-panjang. Tugas saya adalah tadi tausiah. Ini sesuai dengan bidang saya. Semoga Pak Cornelis nggak bisa yang saya sampaikan. Ini khusus keahlian saya. Teman-teman sekalian yang berbahagia, yang namanya orang puasa itu landasannya adalah iman.
Iman itu percaya dengan yakin bahwa segala sesuatu yang Allah perintahkan pasti baik. Saya yakin kok yang perempuan yang laki ama puasa nggak demen-demen banget kayaknya mah. Belum ada kan yang bilang nikmatnya puasa, belum ada. Kalau nikmat buka puasa ada. Ada ibu pernah ngobrol, Masya Allah puasa nikmatnya, rasa lapar saya mengingatkan saya kepada Allah. Pret. Nggak ada. Semua yang namanya puasa senangnya ketika berbuka puasa. Ketika berebut takjil. Bahkan sampai ada tulisan di media sosial. Ada teman-teman mohon maaf. Saudara-saudara kita yang non muslim juga berebut takjil. Ada yang bilang gua datang jam 3 beli takjil belum komplit. Gua datang jam 4 maghribnya udah adem. Gua datang jam 5 kehabisan. Itu iman. Enggak suka sama puasa tapi tetap dikerjakan. Enggak suka sama puasa tapi tetap dilaksanakan. Enggak suka dengan sholat tapi tetap dilaksanakan. Kenapa? Yakin ini perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti baik, pasti baik. Nah. Bu. Ini suaminya nih. Ini suaminya bukan? Bukan? Benar. Ini suaminya nih, kalau sholat Jumat itu pakaiannya luar biasa kalau di rumah. Kalau di ABC Pak Cornelius dia sholat Jumat yang kagak seragam khotib doang. Karyawannya semuanya seragam, coklat-coklat semua. Ada 1-2 yang pakai baju gamis. Tuh kalau di rumah pakaiannya pakai koko, pakai sarung, peci, sorban, keren. Mirip-mirip ustadz. Sampai di masjid tidur. Apalagi Masjid At-Taqwa ABC, ada AC-nya, ada kipas anginnya, ada tiangnya. Ah, itu jadi situ tuh. Iseng-iseng Bu, iseng-iseng besok kalau suaminya pulang Jumat tanya, "Pak, tadi khotib ngomong apa?" Tahu, gua nggak tahu. Gua bangun-bangun udah komat. Nah, tapi kan tidak ada yang berhenti sholat Jumat, dikerjakan lagi. Padahal ketika sholat Jumat, khatib bicara kadang-kadang dia nggak paham, sholat Jumat yang nggak suka, tapi iman. Ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Hei orang-orang yang beriman, kalau dipanggil kamu sholat Jumat, maka bersegeralah menuju Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika musafir pun pulang kampung, kalau bisa hari Jumat berhenti dekat masjid lalu sholat Jumat. Luar biasa. Padahal nggak demen nama sholat Jumat. Itu namanya iman. Shh. Emang kerja di ABC enak? Emang enak? Jawab lu. Tuh. Enak emang enak? Enak. Orang pimpinan. Nah. Tapi kan karena percaya bahwa di ABC akan ada yang kita cari untuk kehidupan kita. Tadi kalau kabar nulis ada input, ada output. Inputnya 5 juta, outputnya anak bisa kuliah, bisa kebeli mobil, bisa kebeli rumah. Iya ya, bisa ya. Nah kalau saya ngena hujan repot juga Pak nih, saya ngena hujan. Geser Bu, geser. Yang kehujanan geser. Saya ingat dulu ketika teman-teman pernah memanggil guru kita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Hujan turun, berhenti dulu dia. Dia nggak langsung ceramah, dia diam dulu sampai hujannya reda. Sebab antara suara dia dengan suara hujan tabrakan, nggak kedengeran. Maka dia diam dulu, selesai baru. Maka saya diam dulu, mudah-mudahan hujannya sampai maghrib. Dah. Berdasarkan iman inilah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Kita percaya betul bahwa ini baik maka kita kerjakan walaupun banyak di antara kita mengeluh. Ada yang ngeluh, ya Allah puasa dingin banget ya, gerimis mulu, lapar perut. Ya Allah puasa panas amat ya, haus.
Dikasih panas, se panasnya. Dikasih hujan, se dinginnya. Itu manusia tuh, manusia. Nah, sama nih, kerja juga ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi, carilah apa yang menjadi rizki kamu buat di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagian kamu di dunia. Maka teman-teman yang kerja di ABC ini adalah ibadah dalam rangka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai salat maka bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah. Teman-teman nyari karunia Allah berupa rizki di ABC. Maka terjadi transformasi, gaji 5 juta jadi rumah 5 tingkat, gaji 5 juta jadi mobil Alphard, gaji 5 juta anak sekolah sampai S3. Enggak, kayaknya emang enggak ya? Enggak. Yang ada tadi kalau kata Pak Nulis, gaji 5 juta utang makin numpuk gitu ya. Begini Pak, ada juga kadang-kadang orang berpendapat begini, orang kaya adalah orang yang punya hutang, gitu Pak katanya. Betul ya? Hanya nyawa betul tukang hutang tuh Pak. Nah, sebab begini katanya, mohon maaf Pak, kalau salah nanti dikoreksi. Tadi Bapak minta koreksi soal yang agama, saya minta koreksi soal perusahaan. Katanya sebuah perusahaan itu kadang-kadang suka minjem di bank. Padahal asetnya banyak, tapi tetap minjem di bank. Maka kata dia, orang kaya adalah orang yang suka minjam. Ini orang kaya semua nih. Loh, di koperasi utangnya banyak. Sampai udah pensiun masih dipotong sama utang. Ini iman, ibadah. Kenapa bapak mau nyari rizki, ada istri dan anak yang harus dinafkahkan. Kenapa ibu nyari rizki, ada suami yang harus dibantu untuk mensukseskan kehidupannya. Demi tercapai hidup yang bahagia. Itu namanya iman. Dan puasa ini landasannya adalah iman kepada Allah Subhanahu. Makin kencang ini. Mohon maaf, ini masih kedengaran? Ibu-ibu masih kedengaran? Bilang enggak dong, enggak gitu ya. Ini nyeksa masih kedengeran. Nah, maka kalau sudah bicara iman, kadang-kadang bicara iman tidak masuk logika. Iman itu kepercayaan. Mohon maaf, kalau tadi ada pimpinan kita bicara Pak Cornelis, ibu bapak yakin enggak kalau di kantongnya ada uang? Yakin. Kelihatan enggak? Enggak, sebab posisi Pak Cornelis diyakini nggak mungkin kemana-mana nggak bawa uang, pasti bawa uang, walaupun 10.000. Saya pikir tadi Pak Bapak mau ngambil cek, dalam banget begitu tuh, 10.000 ternyata. Saya nggak malu sekarang, saya nggak bawa, nggak malu, pimpinan aja duitnya ceban, Ustadz nggak apa-apa dah nggak bawa uang. Nah, tuh. Kalau ada mobil lewat kemudian Bapak bilang ini mobil pasti ada bensinnya. Padahal nggak pernah dilihat bensinnya. Itu keyakinan, tidak pakai logika kadang-kadang. Maka ketika kita sholat tarawih 20 rakaat, mohon maaf ada yang 11 rakaat, mohon maaf ada yang 23 rakaat, mohon maaf ada yang 10 rakaat. Capek dari dulu. Ibu puasa 14 jam, ibu puasa 13 jam setengah, capek dari dulu. Tapi karena keyakinan ini pasti baik, maka tetap dilaksanakan. Maka kalau kerja di ABC adalah sebuah ibadah. Kerja di ABC adalah sebuah perintah Allah untuk mencari rizkinya, mencari karunia-Nya. Suka atau tidak suka, istiqomah, tetap kita menjadi karyawan di ABC. Kenapa? Sebab sekali lagi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentang nanti nih, apakah hasilnya bisa mentransformasi kita, berubah ke arah yang lebih baik. Bagaimana itu iman kita bicara dengan kehidupan kita. Disandingkan. Bab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib seorang hamba sampai hamba itu mau merubah nasib dirinya sendiri. Jadi kalau ibu berdoa, ya Allah kayakan saya, Allahumma aghnina, ya Allah kayakan saya. Bapak berdoa,
Ya Allah, berikan saya rizki yang banyak. Allahumma rzuqna rizqan halalan wasi'an katsiran thayyiban mubaraka. Itu doa, itu motivasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang bisa kita merubah apakah kita punya rizki banyak atau tidak, itu adalah kemauan kita. Kalau bahasa Al-Quran, if'alu, berluatlah, siru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi. Lalu lihat bagaimana sejarah orang-orang dulu bercerita. Mohon maaf Pak Cornelis nih, jadi kalau di kita nih, selain tadi yang disampaikan oleh Pak Cornelis, ada outputnya, ada inputnya, ada outputnya. Tapi kalau bicara keimanan, tetap saja ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. 100.000 satu bulan. 100.000 satu bulan. Berarti setahun 1.200.000. Di tempat perempuan makin seru, makin seru. Oke. Kalau di iman kita tuh ada, kadang-kadang tuh ada 100.000 sebulan. Itu kan kalau setahun berarti ada 1.200.000. Maka kita berhayal kalau 1.200.000 berarti 5 tahun sekian. Maka kita nanti akan beli anu sekian. Tapi di tengah jalan kadang-kadang ada kejadian-kejadian yang mau tidak mau uang itu dipakai. Ada anak ceritanya sakit. Ada istri yang kagak diniatin hamil kemudian beranak. Pakai kembar lagi anaknya. Ada suami yang kadang-kadang punya karena kecapeannya sakit harus masuk rumah sakit dan sebagainya dan sebagainya. Maka iman kita tetap gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha, terus berusaha. Kita niat terus rubah diri kita ke arah yang lebih baik. Baik secara ekonomi, kesehatan, sosial, pendidikan. Tapi sekali lagi gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah disebut dengan keimanan kita. Itu yang pertama. Puasa itu landasannya iman. Iman itu hubungannya kepada Allah. Maka ketika kita ingin mentransformasikan diri kita ke arah yang lebih baik, jangan jauh-jauh kepada Allah. Jangan lupa minta kepada Allah, minta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Luar biasa. Sepertinya ini harus ditransformasi juga Pak nih. Awningnya diganti sama coran harusnya. Dah. Yang kedua Pak, yang namanya ibadah puasa adalah ibadah hati. Ibadah puasa adalah ibadah rasa. Ibadah puasa lebih banyak bermain dengan kejujuran. Kita puasa atau kita tidak puasa, yang tahu cuma kita dengan Allah. Ibu yang hari ini berhalangan, kita ngeliat ibu-ibu nggak tahu apakah dia puasa atau tidak. Kenapa? Sebab kita nggak paham. Kalau dia hari ini berhalangan dia tidak puasa, kecuali dia munculkan bahwa dirinya tidak puasa. Teman-teman kita yang mungkin mohon maaf ada yang rada-rada kurang tapi benar, kemudian kagak puasa, alasannya tidak bangun sahur, kita nggak tahu. Sebab kadang-kadang yang model kayak itu tuh lemesnya lebih lemes dibanding yang puasa. Jalannya miring-miring begitu tuh, dikit-dikit berludah, dikit-dikit berludah, padahal kagak puasa. Maka puasa mengajarkan kita kejujuran. Puasa mengajarkan kita istiqomah dengan kebaikan. Kenapa? Kita puasa atau tidak puasa, yang tahu cuma kita tahu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ada sebuah hadis qudsi, Allah pernah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyama fa annahu li wa ana ajazi. Semua ibadah manusia itu untuk manusia kecuali puasa. Berpuasa untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Kenapa? Sebab dia tinggalkan makan dan minum karena Allah. Dan kalau kita, sering saya sampaikan kalau lagi tausiah di Ba'da zuhur di ABC itu di Masjid At-Taqwa. Nih bapak-bapak di kantongnya ada duitnya. Masuk ke warteg di bulan puasa lalu beli dilayani. Nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang nyinggung-nyinggung. Bapak makan sepuasnya, bayar terserah. Habis itu kemudian bapak merasa lemes lagi, silahkan. Nggak ada yang ngomelin. Tapi tidak dikerjakan. Kenapa? Sebab jujur saya sedang puasa. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu lagi puasa, kemudian masuk ke warung Padang, ada uangnya, pasti dilayani, pasti dikasih, pasti, dan tidak ada yang marah ketika itu. Tapi karena puasanya ibu bilang enggak. Maka sebenarnya puasa mengajarkan kita kejujuran. Kita punya sikap mental yang luar biasa ketika kita berpuasa. Maka untuk mentransformasikan diri kita dengan ibadah puasa, sering-sering atau terus istiqomah dengan kejujuran kita. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah, jujur kepada teman, dan jujur kepada di mana kita mencari rizki kita di pabrik ABC ini. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa iyyakum bil-kadhibi fa innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Hai orang-orang Islam, hai umat-umatku, beristiqomahlah kamu dengan kejujuran, sebab kejujuran akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan akan membawa Anda ke surga. Tapi hati-hati dengan berdusta. Dusta akan membawa kepada kejahatan dan kejahatan akan membawa kalian kepada neraka. Maka yang terpenting adalah kejujuran. Bu, udah kehujanannya udah? Udah kehujanannya udah? Check out udah check out? Belum? Betul Pak Cornelis, godaan sekarang itu mungkin a'udzubillahi min sopi kayaknya. Aku berlindung dari godaan sopi yang terkutuk. Sebab kadang-kadang gajiannya masih lama, keranjangnya udah penuh. Di rumah saya aja, itu kadang-kadang tukang paket sampai kenal banget sama saya. Tukang paket tuh habis asar, Ahmad Bulai paket, yuilah kenalnya. Rupanya istri saya bikin alamat nama saya. Anak saya bikin alamat nama saya. Maka dikit-dikit tuh gerbang tuh tok 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 tok. Ahmad Pulai paket, Ahmad Pulai paket. Akrab bener. Ketika saya ambil, makasih ya Bang ya. COD Pak, COD. Saya yang harus bayar. Luar biasa. Maka ada orang bilang begini, mohon maaf ibu-ibu. Ini untuk membandingkan laki-laki dengan perempuan. Biasanya Bu, kalau di tempat makanan sejuta umat, warteg, itu yang antri laki-laki Pak. Jarang ibu-ibu lah antri. Nih, yang suka antri di warteg ini nih. Oh mah jarang. Ya Bu ya. Iya. Coba kalau ke tempat makanan yang mahal-mahal, Starbucks misalnya, yang antri perempuan. Yang ini nggak ngantri. Sebab kalau dia ngantri males, mahal. Saya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang Bu, orang laki dengan kejujurannya, dia rela makan kagak enak, yang penting kenyang. Yang penting ibu-ibu bisa makan sesuatu yang dianggap baik oleh ibu-ibu. Nih orang laki, jangan dikuburin kalau belum mati. Tapi balasannya orang perempuan kadang-kadang udah sakit, demam, meriang, ngepel tetap ngepel, nyuci tetap nyuci, masak tetap masak. Orang laki meriang udah kayak orang mau mati. Tuh lo mengan anti di Starbucks kagak lo. Nah,
Lebaran nih, lebaran. Orang laki dengan jujurnya punya tanggung jawab kepada istrinya. Baju belakangan. Itu dulu tuh. Tuh. Karena dia mah urusan baju, urusan fashion. Kalau kata orang Betawi, rempong. Sebab dunia julid itu adanya di dia tuh. Orang sono no, kampung sebelah sono no, bukan di sini, orang kampung sono yang kerjanya di sini. Tuh kadang-kadang kalau ada temennya pakai baju lebaran tahun lalu iseng pakai nanya. Kayaknya tahun lalu pakai ini juga lu. Coba orang laki mah, nggak ada yang nanya-nanya. Pakai kain orang-orang mereknya BHS, Atlas, dia mah Indosmen, hadiah material, pakai aja. Ada nggak temennya yang julid? Lu hadiah? Nggak ada. Sebab temennya mereka paralon. Sama-sama hadiah. Maka orang lagi kadang-kadang, udah yang beli perempuan aja dulu. Pak Cornelis orang perempuan mah, di kita nih di Islam tuh, kadang-kadang roknya biru, bajunya biru, jilbabnya harus biru. Orang laki, orang perempuan. Kadang-kadang ada yang bagi rok gratis 50.000, itu nyari bajunya sama palanya 150.000. Coba orang laki mah. Bajunya warna merah, celananya biru, jadi aja. Lah iya. Kan kalau di dunia perempuan nih, Pak Cornelis harusnya celananya hijau. Karena batiknya hijau. Nah, kata istri saya nih tadi nih pakai nih, ketika dia pilih baju, pakai putih HJB, netral, kayaknya warna apa juga masuk, gitu kata istri. Tadi dia mau pakein juga, dia mau pakein sorban yang warna hitam biar nyetel. Nggak usah. Di ABC nggak usah pakai sorban juga, gue udah jadi ustad. Perempuan nggak begitu. Kita nih Pak, pala kita satu, pecinya dari habis kawin sampai mau mati nggak tukar-tukar. Coba perempuan, palanya satu, jilbabnya 17. Maka kadang-kadang orang laki itu, karena jujurnya dia, udah kamu aja dulu pilihin buat kamu, buat anak-anak kamu. Aku masih ada kain yang lalu, BHS, cuma S-nya udah hilang. Jadi kalau di Muslim Batu urusan kain tuh itu strata tertinggi BHS namanya. Oh ini beda. Tamer ini beda. Ini nggak disebutin. Sebab nggak ada di koperasi. Maka saya kadang-kadang suka bercanda. Kenapa Pak BHS itu mahal? Karena ada S-nya. Kalau nggak ada S-nya 40.000 ya. Nah, puasa ini mengajarkan kita supaya jujur. Nanti pulang kampung jujur aja. Kalau memang nggak ada rizkinya ya sudah nggak ada rizkinya. Jangan pulang kampung nggak enak nih sama tetangga, masa motornya lama. Akhirnya ngeridit motor baru yang lama dijual. Hitungannya kan kadang-kadang begini. Sebulan cuma 750.000, gampang itu mah. Sebulan cuma 1 juta, gampang itu mah. Orang gaji cuma 5 juta masih ada sisanya. Akhirnya harusnya motornya masih layak diganti sama yang baru. Di tengah jalanan ada yang sakit, ada yang lahir, ada anak mau ujian, sekolahnya di swasta dan sebagainya. Akhirnya 3 bulan motornya ditarik. Tadinya boncengan bangga betul, wah motornya baru. Sekarang jalan nunduk malu. Apa adanya saja al-Lazifi. Kata seorang ahli filsafat namanya Dr. Fahrudin Faiz bilang begini. Rumus kebaikan itu kan rumus kebahagiaan itu cuma 3. Rumus kebahagiaan cuma 3. Yang pertama, lupakan masa lalu, nggak usah pusing sama masa depan, nikmati hari ini. Saya ulang, rumus yang bahagia itu kalau kita mau nyaman, mau tenang gitu ya, itu lupakan masa lalu, nggak usah pusing sama masa depan dan nikmati hari ini. Yang lalu sudah berlalu. Misal ibu dulu punya pacar yang sekarang jadi direktur utama pabrik ABC. Misal. Waktu pacaran kemudian kagak jadi karena putus di tengah jalan. Lalu sekarang nyesel, coba dulu gua jadi istrinya Pak Husein. Nggak mungkin. Pak Husein juga nggak mau meluh. Dulu waktu ada kasus, mohon maaf guru kita Agim nikah lagi kan rame tuh. Ada nenek-nenek, ya kiai nikah lagi. Saya bilang, lah biarin nyai.
Agim duitnya banyak, perusahaannya hebat, orangnya alim. Kalau dia punya bini satu, bini yang benar satu doang. Kalau bininya dua, bininya benar jadi dua. Gue mah kagak demen sih yang pakai kawin-kawin lagi. Emang apa nggak ngedemen? Ngapa aja nggak kawin sama gua aja? Lah kagak mau menyai. Nah, jadi ya kejujuran, jujur. Nanti pulang kampung jujur aja, jangan bawa sesuatu yang kelihatannya biar wah begitu. Sebab begini Pak, ada saya punya teman itu saya tanya, nggak pulang kampung Mas? Enggak Pak Ustadz, emang apa? Pulang kampung Mas Ustadz minimal harus punya duit 20 juta. Lah emang kenapa? Lah ongkosnya kan cuma sekian, dihitung tuh ongkosnya 5 juta. Pulang pergi, itu ntar nenek-nenek yang pada datang ke rumah. Ada yang datang ke rumah, kalau nggak dikasih apa-apa, itu nenek-nenek. Ya, saya bilang awalnya dulu bagaimana? Itu awalnya yang salah. Karena menganggap dirinya sudah sukses, semua diberikan pada saatnya orang nggak mau tahu. Pokoknya lu kerja di Jakarta, harusnya lu bawa uang banyak. Yuk belajar jujur. Tapi Pak, sama bini jangan kebangetan jujur ya, bahaya. Sama bini. Jadi kalau istri kita masak sesuatu ditanya, enak Pak? Enak. Ntar habis makan baru ini enak, cuma kurang garam. Jangan ketika dimakan itu enak Pak, enak apanya? Adem. Itu Pak, ntar sayur naik di pala Pak. Udah jangan kebangetan jujur. Kalau besok istri pakai baju baru, cantik nggak Pak? Cantik Pak. Raffi Ahmad bininya masih kalah meluh. Warnanya nggak cocok, entar kalau dia udah selesai buka pakaiannya baru bilang sebenarnya itu warnanya kurang cocok sama kulit kamu. Jangan yang ngambil warna hijau kayak gitu, lu kayak ulet bulu. Tapi dipuji dulu, jangan baru-baru kemudian langsung cakep nggak Pak, cakep Pak, cakep apa lu kayak ulet bulu, berantem itu. Ada strateginya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Yang terakhir. Karena maghribnya jam 6:11 ya. Jam 6:11. Saya nanti sampai jam 6 lewat sedikit aja atau sampai jam 6. 11 menitnya nanti persiapan buat doa dan menunggu azan maghrib. Sebab kan acara ini mah ceramah gak penting, yang penting maghrib. Saya mah khawatir Pak tadi Pak Cornelis ngomong begitu semangatnya. Teman-teman maghrib kapan sih? Yang saya khawatir itu doang. Ketika kita puasa Allah turunkan Al-Quran. Ntar malam nih. Nuzulul Quran. Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran yang ada sama kita itu petunjuk bagi kita. Way of life. Kita jalannya itu hidup ini di Al-Quran. Apa kata Quran? Fabasyiris sabirin. Kasih kabar gembira orang-orang yang sabar. Sebab hidup ini yang pertama adalah harus sabar. Kerja kalau nggak sabar. Ibadah saja harus sabar. Ibu pernah nggak ketemu imam tarawih yang lama? Yang ibu nggak demen? Bapak pernah nggak ketemu imam tarawih yang lama? Yang bapak nggak demen? Tapi sabarin aja, ntar juga selesai. Ibu-ibu nggak ngeliat imam, dengar suaranya doang. Allahu Akbar. Kata ibu-ibu, lama dah. Balik pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang jam 9 dah, jam 9. Kalau kagak sabar, bubar. Bahkan Pak, kan sering saya sampaikan ya, ibu-ibu itu lebih rajin sholat tarawihnya dibanding bapak-bapak. Dia mah orangnya belum ada, mau kenanya mah sajadahnya udah ada dia mah. Udah nandain tuh lapaknya tuh, di sini. Iseng-iseng Pak, ada yang geser, marah. Mana ada bapak-bapak sebelum sholat tarawih, sajadahnya, kainnya, kokohnya udah ada. Nggak ada, telanjang dari rumah. Nggak ada. Nah, tapi sabarin aja, nanti juga selesai. Imam baca, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim. Kata bapak-bapak, kok Yasin? Kapan rapinya? Sabarin aja, ntar juga dia ruku. Masa imam kagak ruku, ntar juga ruku. Sabar. Puasa, nunggu maghrib, sabar. Jangan jam 12 siang, maghrib jam berapa? Baru jam 12. Tuh kalau di media sosial ada orang bilang, iman gue makin tinggi. Kenapa? Jam 9 pagi gue udah berharap maghrib, luar biasa. Itu bukan iman itu mah.
Itu kadang ngeliat kecoa kayak korma, ya. Nah, kerja juga sabar. Jangan hari ini mau kerja, hari ini mau kaya, nggak bisa. Kalau bahasa Al-Quran, latar kabunna tobakon ang tobak, latar kabunna tobakon ang tobak. Kau akan diciptakan oleh Allah, latar kabunna tobakon ang tobak, step by step, selangkah demi selangkah. Nih, yang katanya sekarang ustadz, kadang-kadang dipanggil kiai, dulunya, ya Pak. Kalau kata Mas Nasib tadi dia bujangan sampai punya anak bujang, puluhan tahun saya di sini. Dari ada Mas Gianto, kemudian masih ada Pak Tanu. Pak Tanu kalau lagi acara begini suka bisik-bisik, Pak Ustadz nanya-nanya sesuatu yang bernilai agama tuh kalau Pak Tanu, rajin ngomongnya tuh. Saya kadang-kadang suka ngelihat dengerin Zainuddin MZ ceramah, Aagim ceramah. Itu Pak Ustadz dia bilang begini, itu apa maksudnya ya? Dalam hati saya dengerin siapa, nanyanya sama siapa? Harusnya nanyanya ke sana. Nah, step by step. Dari nggak punya rumah, akhirnya punya rumah. Saya bilang saya bertransformasi. Dari nggak punya istri, punya istri. Dari nggak punya anak, punya anak. Yang begini mah transformasi sama semua ya. Nggak punya istri, punya istri. Nggak punya anak, punya anak. 1 tambah 1 harusnya 2, 1 tambah 1 sama dengan 5 Pak. Anaknya 3. Itu logika matematika nggak jalan di keluarga. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi ibu ditambah ayah sama dengan 6. Anaknya 4. Terus itu latar kabunna. Jangan buru-buru. Yang buru-buru itu nggak bagus. Sholat tarawih buru-buru juga nggak bagus. Cepet kaya, cepet jatuhnya. Cepet tenar, cepet jatuhnya. Nikmati saja langkahnya, step by step. Di tangga pertama nikmati, naik tangga kedua, naik tangga ketiga. Kenapa? Wabashiris sabirin. Puasa mengajar kita ini nih sabar. Sabar dalam lapar, sabar dalam haus, sabar nunggu maghrib, sabar nunggu imam selesai, sabar nungguin THR. Tadi kabarnya tanggal 13. Ini melaporan aja Pak Cornelis. Guru ngaji nggak ada THR-nya di ABC. Dah. Sabar. Quran itu bikin sabar. Maka kata Allah wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kamu dengan sifat sabar dan salat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa simsalabim abrakadabra. Enggak bisa, harus step by step. Yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Apapun yang melata di muka bumi ini akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyamuk masih ada, hidupnya terancam, masih makan. Nyamuk kan hidupnya terancam, makan kita, gigit kita, ngambil darah kita, sambil gigit mati di gua, mati nih, masih makan. Cicak-cicak di dinding aja harus makan nyamuk yang terbang, tapi masih dapat rezekinya. Cacing dalam tanah masih dapat rezekinya. Masa iya ini yang udah di ABC ada kerjaan.